kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pada hari ini rezeki kalian tetap lancar, tetap barokah, dan kita sampai besok masih dalam lindungan Allah Ta'ala, dan rezeki kalian akan mengalir bagian air sampai kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudara semua, pada kesempatan malam ini saya akan mengajarkan sedikit ilmu untuk kalian semua. Jadi kelanjutannya kemarin ya, kemarin saya sudah mengajarkan tentang Asma Suryani, mengijazahkan pada kalian semua dan cara mengasahnya, dan sekarang saatnya kalian saya ajarkan untuk menggunakannya, gimana cara menggunakan Asma Suryani. Jadi saudara semua, yang pertama mudah harus yakin ya, harus yakin seyakin-yakinnya, karena semua tanpa keyakinan tidak akan terjadi ya saudara. Jadi yakinlah kalau ini bisa saya lakukan, itu ya saudara semua. Jadi untuk yang pertama, saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Asma Suryani untuk memanggil khotam. Jadi kalian yang ingin memanggil khotam pakai Asma Suryani, saya sarankan harus betul-betul berani, karena ini nanti kalau kalian sudah mewiridkan ini akan ada fenomena yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, kalian carilah tempat yang kiranya angker menurut kalian ya. Terus amalkan Asma Suryani, wiridkan dalam hati 129 kali. Sesudah itu kalian memintalah ataulah berdoalah ataupun menjawab seluruh khotam yang di situ untuk muncul. Nanti kalian akan tahu ada apa aja di sekeliling situ. Nah, itu yang pertama saudaraku. Jadi ingat ya, 129. Jadi jangan salah, 129 kali diwiridkan dan memintalah khotam itu datang. Pokoknya khotam penunggu itu datang untuk menemui kalian. Terus yang kedua, cara untuk mengisi benda bertuah, contohnya keris ataupun batu. Jadi yang tidak bisa diisi khotam benda itu yang terbuat dari plastik ya. Jadi caranya simpel aja. Kalau yang ini silahkan amalkan Asma Suryani ini dalam waktu 3 hari 38 kali ya. 38 kali silahkan amalkan kalau untuk mengisi benda bertuah ya. Contohnya keris apa, silahkan taruh. Ini saya kasih contoh ya, saya pakai penggaris. Jadi taruhlah barang yang ingin kalian isi di atas piring, bawahnya dikasih air. Jadi setiap malam bacakanlah 38 kali dan tiupkan ke dalam air, tapi barang ini di atasnya ya. Seandainya kalian mau mengisi parang atau keris ataupun cincin, kalau cincin masukkan aja di airnya. Sesudah kalian baca, tiupkan aja. Nah, inilah salah satu untuk mengisi khotam dalam jumlah genap ya. Yang lain ganjil semua, karena kalau untuk mengisi barang ini memang amalannya beda sendiri ya. Jadi sesudah mengamalkan, kalian tiupkan, terus kalian berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala untuk mendatangkan khotam menempati barang tersebut ya saudara semua. Terus yang kedua, saya ajarkan lagi Asma Suryani untuk lawan jenis. Jadi untuk memikat pasangan kalian yang sudah lanjut usia belum menikah, ataupun kalian suka dengan orang tapi ingin menikahinya dengan sungguh-sungguh, silahkan amalkan ini. Jadi amalan ini amalkan 313 kali dengan mata terpejam. Jadi amalkan 313 kali dengan mata terpejam. Ingatlah wanita itu memandang
pikirkan wanita itu tersenyum pada kalian. Terus ya, ingatkan terus dan amalkan selama 7 malam. Insya Allah tanpa disengaja sebelum sampai 7 malam wanita itu sudah datang, ada jawaban pasti dengan kalian ya. Itu pun bisa juga dilakukan untuk istri kalian yang pergi dari rumah ataupun suami kalian yang pergi dari rumah. Silahkan buktikan. Kalau yang ini saya berkali-kali membuktikan dan berkali-kali menolong orang dengan amalan ini. Jadi saya tidak merupakan lagi. Kalau untuk yang mengisi ini, seumur-umur saya baru 2 kali. Jadi saya diminta tolong dengan orang untuk mengisi ini. Ya, sudah berapa? Ada yang lewat. Kami ada di belakang saya. Kalau kalian yang lihat di belakang saya banyak sekali, merinding ya. Banyak sekali yang di belakang saya, nggak tahu. Dalam hati saya memang tadi mengamalkan Asmardani 3 kali, tapi ternyata banyak yang datang. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, untuk yang ketiga saya ajarkan untuk cara mengobati orang. Jadi untuk mengobati orang ini, kalian perlu 1 gelas air, taruh di depan kalian, bacakan semampu kalian, saat ini 3 kali. Itu baca biasa ya, 3 kali tiupan dalam air. Terus yang terakhir baca 7 kali menahan nafas. Ini khusus untuk mengobati orang sakit yang lama, yang istilahnya sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Mudah-mudahan dengan amalan ini kalian akan menjadi pelantara ya. Jadi silakan amalan ini, ingat ya, gelas. Jadi pakai gelas, jangan pakai gelas plastik, pakai gelas beling. Amalkan semampu kalian. Kalau mampu 3 kali 3 kali, 4 kali 4 kali, ataupun berapa kali terserah kalian. Nah, sesudah terakhirnya 7 kali menahan nafas. Sesudah itu tiupkan pada gelas dan minta tolong pada Allah Ta'ala untuk mengobati penyakit orang yang kalian tolong. Ya, saudara semua, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi kalau nanti nggak paham, silahkan komen, silahkan tanya, silahkan apa yang kurang paham, apa yang kurang jelas. Mungkin dari awal sampai saat ini saya sudah menjelaskan. Mohon maaf saudaraku, saya sebenarnya ini ada bentrokan antara dari belakang dan saya tidak tahu, belum saya cari tahu apa masalahnya ini. Apa mungkin ini saya bawa tadi, ini batu yang tadi siang saya jelaskan. Ini ketika saya mau lift itu nggak jadi, saya cuma dapat batu ini. Ya jujur saya agak mual-mual, tapi ya coba saya tetap lanjutkan karena ini tugas saya. Kalau kalian yang bisa melihat di belakang saya banyak sekali. Oke, itu aja ya saudaraku semua. Kita lanjut lain waktu. Mohon maaf sekali ya, karena ini ada sedikit masalah kayaknya di ruangan saya ini. Nanti saya akan netralisirkan dulu. Saya yakin karena banyak sekali yang datang, saya juga nggak tahu ya. Nanti kita lanjutkan lagi lain waktu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua. Ingat ya, ingat semua yang saya ajarkan. Jadi kalian jangan pernah takut kepada barang-barang yang belum pernah kalian lihat, tapi kalian harus mengenalnya. Seperti khotam ataupun cincin yang ingin kalian lihat dengan cara ini, lihatlah mereka. Kalian nggak usah takut. Jadi wujud mereka bukan seperti yang di live itu. Mohon maaf semua ya. Jadi bukan betul wujud mereka itu tidak bisa padat. Jadi mereka tuh cuman kayak bayang-bayangan gitu. Yang berbentuk manusia ada,
banyak sekali, cuman tidak bisa seperti kita langsung kelihatan seperti ini, enggak. Jadi cuman bayangan seperti asap, kadang seperti asap ngumpul berbentuk manusia gitu, berjalan seperti itu ya. Jadi tidak bisa terus wujudnya seperti kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada wujudnya yang seperti pocong, yang seperti apa, tidak ada di sana. Itu cuman di dalam pikiran kita. Kalau kalian pernah menemui seperti itu ya saudara semua, jadi jangan pernah takut dengan cincin seperti itu, karena kita derajatnya lebih tinggi dari mereka. Oke saudaraku, saya mendukung kalian, jadi saya akan mengajarkan ilmu pada kalian. Yang penting nanti kalian tetap turunkan pada anak cucu kalian, karena saya tidak ingin anak cucu kita nanti tidak bisa apa-apa. Jadi saya pesan pada kalian semua, oke, saya cukup sekian saja, karena jujur saya ini bentrok sekali dengan aura-aura di belakang saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.